Halo trader, halo investor. Hari ini saya akan membahas tentang IHSG. Saya tidak membahas tentang saham-saham lagi, karena menurut saya IHSG ini saatnya untuk koreksi ya. Jadi kenapa saya bilang ini saatnya untuk koreksi? Pertama-tama kita harus berdasarkan fundamentalnya dulu saja ya. Kita bandingkan dengan US-nya. Karena market di Amerika ini sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dan dari berdasarkan fundamentalnya ini itu sudah tidak sehat lagi. Karena inflasinya di sana itu sudah mencapai 8% ya. Kalau kita lihat di sini, ini berita news dari Amrik. Jadi inflasinya itu selama 40 tahun ini sudah tertinggi 8% per tahun. Itu tinggi sekali, 8% per tahun. Dan kemudian kita bisa lihat juga perumahan-perumahan, harga perumahan di Amerika itu naik 11%. Jadi tinggi sekali kalau dibandingkan dengan dulu-dulunya dia naik terus. Ini bisa jadi salah satu faktor untuk menjadi bubble juga. Karena jadi saya mau lihat IHSG kita juga udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Dia naik dari harga 4.000, saat ini dia udah berada di level 7.000. Sekitar udah naik itu 80% sampai 90%. Jadi kita mau lihat misalnya nih IHSG sekarang di level segini ya. Kita kenapa IHSG belum turun saat ini? Karena kita menunggu market dari US-nya yang sudah mulai memburuk ya. Kalau kita buka dari US marketnya, kita buka di Nasdaq. Nasdaq ini marketnya sudah lumayan crash. Kalau kita lihat ini dia sudah turun dari sini. Jadi Indonesia masih di sini ya, kira-kira. Kalau kita compare Indonesia masih di harga segini. Dan mereka jalan duluan ini, sudah turun duluan. Jadi US marketnya udah mulai turun, dia naik dan dia turun. Nanti ini udah jadi konfirmasi buat Amrik jadi krisis ya. Jadi pertama-tama dia break dari support yang di sini. Dan menurut saya ini pasti akan jebol ke bawah. Kita hitungan hari dia akan jebol. Dan setelah jebol ini akan diikuti dengan market Indonesia juga. Jadi ini kalau kita lihat dari weekly time frame, Nasdaq-nya udah mulai jebol ke bawah. Jadi dia akan jebol lagi ke bawah, turun ke bawah. Jadi kalau kita perhatikan market di US ini sudah crash hampir. Jadi dia untuk menjadikan total crash-nya ini setelah break dari sini. Nanti Indonesia ikut juga. Karena Indonesia ini masih lagging, jadi kita ada kesempatan buat kita. Kenapa saya baru ngomongin sekarang? Karena saya melihat market USA sudah makin hari makin tidak bagus. Jadi ketika dia konfirmasi hari ini, dia udah ada supportnya udah jebol. Jadi baru konfirmasi. Nah, kenapa saya ini? Karena dia baru konfirmasi, karena kayak kita lihat dari hari Sabtu di daily-nya time frame, dia udah jebol. Jadi di sini udah konfirmasi bahwa dia akan menuju ke bawah. Jadi setelah dia jebol ke bawah ini, kita baru melihat Indonesia belum parah ya. Jadi kita masih bisa exit. Ini pas di garis support. Jadi kita lihat berapa hari ke depan apakah Indonesia ikut lanjut penurunannya. Jadi baiknya menurut saya kita jual saham-saham yang kita punya, yang sudah profit kita jual, yang belum rugi banyak sebaiknya kita keluar juga. Karena kalau dilihat dari posisi seperti ini ya, kalau dia besok jebol dari support sini, itu udah pasti melanjutkan penurunannya ke kira-kira ke 7 ribuan. Jadi kita nggak berharap dia jebol sini, dia malah, tapi ya nggak bisa lah, ini pasti turun lah. Dan kita bisa lihat juga ya dari sektor-sektor yang besar-besar ya, banking misalnya ya. Banking kenapa dia diangkat sebelum dia keluar, sebelum marketnya crash? Karena ya biasanya itu market diangkat dulu baru dia turun. Ternyata ini seperti saya bilang ya, di video-video saya sebelumnya, saya tidak tertarik dengan saham-saham banking saat ini, walaupun dia naiknya lumayan ya. Tapi saya nggak berapa tertarik karena
dana yang kita punya, misalnya lumayan, kalau turun itu, kalau kita main dana ya lumayan besar ya. Jadi kalau dana besar itu nggak enak lah kalau turun lah. Jadi kalau kita melihat di BCA, apalagi BBNI ya, jadi angkatnya seperti tinggi gini, dan tinggi gini itu bukannya bagus ya, melainkan mereka jualan. Jadi menurut saya ini sektor-sektor seperti ini kita hindarin. Seperti saya bilang, dia bisa naik kalau dia break di sini, benar dia naik, tapi kita inisiatifnya buat jualan, bukan kita beli lagi di atas-atas ini. Jadi kita tinggal nunggu dia break dari support sini, dia akan turun ke bawah, dan ini kemungkinan besar ini pasti terjadi, dia turun ke sini dulu, nanti dia lanjut penurunannya ke bawah lagi. Jadi setelah ini dia akan turun ke bawah, tidak jadi sideways, tapi confirm akan turun ke bawah. Setelah ini kita melihat lagi nih dari sektor-sektor yang lain ya. Kita bisa melihat dari rupiah. Hari ini rupiah ada kenaikan ya, dan kenaikan ini dia sudah break resisten dari yang resisten sebelumnya. Tapi dia belum break resisten yang di sini ya. 146, 144 ini dia belum break. Saya bisa lihat ke depannya ini nanti dia akan di break. Jadi kita lihat aja berapa hari ke depan. Ya seperti orang-orang bilang ini Mei ya, bukan bulan yang bagus ya, May Day. Ya mungkin ini akan terrealisasikan setelah bulan Mei. Jadi kita lihat aja. Jadi kesimpulannya ini dolar ini akan kemungkinan dia break resistensi ini. Mungkin dia setelah turun ke bawah dia naik lagi. Ya, jadi dia akan break dari support resist yang di sini. Jadi menurut saya yang punya pegang dolar, yang bisnis dolar, sebaiknya beli dolar dulu dari saat ini, dan dia kira-kira berikutnya akan naik ke 14.500-an. Jadi kira-kira dolar akan jalannya seperti ini, IHSG akan turun, market US-nya juga seperti kita lihat juga ya, indeks dolar US-nya. Ini US dollar punya currency ya. Jadi US dollar currency-nya ini udah 103. Jadi ini sangat tinggi. Ini lumayan tinggi, naiknya dia sudah kita lihat dari weekly time frame. Dia sudah break dari resisten sebelumnya. Jadi kalau menurut saya ini hitungan hari dia akan lanjut naik ke 100, ya mungkin 103, 105. Bahkan bisa naik terus dia. Jadi kita lihat aja apakah dia akan di break. Nah, kalau dia break begini, semua naik, itu pasti pengaruh dengan market-market yang di dunia. Jadi contohnya Indonesia aja lah, Indonesia yang paling di negara kita sendiri, dengan kenaikan-kenaikan seperti ini akan melemahkan rupiah. Dia naik, rupiah juga akan naik. Market Amerika crash, ya kita rupiah Indonesia juga akan crash juga. Jadi kita perhatikan aja. Jadi Indonesia kita perhatikan. Jadi saran saya sekarang yang pegang cash, Anda sebaiknya di hold. Seperti saya bilang video-video saya sebelumnya tuh ya, sebelum yang 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya sarankan untuk tidak trading, simpan cash, jangan beli banking dulu. Andai kata beli naik juga naiknya nggak cukup signifikan ya. Kalau kita main 1M, 2M dia naik cuma berapa persen, tapi chance buat turunnya itu lebih besar nanti. Jadi kita perhatikan aja, kita lihat komposit IHSG kita apakah berapa hari ke depan dia akan break dari trendline sini. Kalau dia break dari trendline sini, dia akan menuju ke trendline berikutnya kira-kira 6.700. Jadi kita lihat dulu, dia mungkin gonjang-ganjing dulu di atas ini, naik turun, tapi ujung-ujungnya menuju ke 6.700. Jadi saran saya pegang cash, yang udah untung dijual-jualin, yang minusnya masih kecil, ya boleh di exit dulu, cicil keluar. Kalau konfirmasi dia udah break, kita cut lossin aja barang-barang yang kalian punya. Sekarang kondisinya masih aman, tapi kita akan lihat berapa minggu ke depan. Oke, kira-kira itu aja. Silakan komen di bawah. Kalau ada saham-saham yang kalian mau request, mau nanya apa, silakan. Kalau Anda ingin join member, silakan. Nanti saya beri tips-tips. Kalau di member, saham-saham apa yang bagus dalam kondisi IHSG yang turun seperti ini. Oke, good luck.